Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam podcast JSIT di kesempatan sore hari ini. Saya kali ini sendirian. Biasanya sama Pak Arsat nih, Mang Tega sama saya nih ya. Ada rapat katanya. Kali ini saya ditemani oleh dua orang yang luar biasa ada di balik kesuksesan BP2Ki. Kita langsung saja ada Bu Anis Hairunisa. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Insya Allah sehat. BP2Ki ini luar biasa nih. Kegiatannya minggu setiap pekan, bahkan juga mungkin berderet terus nih ya. Di tahun ketiga ya Bu ya, BP2Ki ya? Kurang lebih ya. Bu Anis ini ketua ya Bu ya? Masuknya ketua BP2Ki Pusat. Badan Pengembangan Pendidikan Al-Quran JSIT Indonesia, BP2Ki ya. Sudah tahun ketiga ya Bu ya? Ya, tahun ketiga. Tahun ketiga. Dari masanya Pak Zahri, periodenya Pak Zahri sampai sekarang. Oke. Kemudian nggak sendirian Bu Anis sebagai ketua BP2Ki, ditemani juga oleh ini abang kita nih, dulu kita sama-sama di Sescam. Tapi sekarang di BP2Ki gitu ya. Hijrah. Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Biasa. Bang J ini jauh nih, Pandeglang. Waduh. Saya kalau kesana makan durian ya. Sini nggak bawa ya? Di sini diceritain aja Bang. Ceritain lah. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Ini hampir setiap pekan juga nih kayaknya ke Depok, ke Jawa Barat ya. Dari sepekan, 2 Banten. pekan lah. Kadang-kadang 3 hari sekali kali. 3 hari sekali ke sekret ya. Kalau ada perlu. Oke, Bang J ini di sekretaris atau bendahara? Sekretaris bantu Bu Anis. Sekretaris BP2Ki Iya, ya. cuman bantu-bantu Bu Anis lah. Oke, Seksi bantu-bantu. berkhidmat ya. Berkhidmat. Bantu-bantu tapi luar biasa jaringannya ke seluruh Indonesia kan BP2Ki. Ya, di tahun ketiga nih Bu Anis, kita ngobrol-ngobrol aja singkat ya. Santai ya. Di tahun ketiga BP2Ki, sejauh apa sih perkembangan yang sudah dicapai sama teman-teman BP2Ki? Salah satu yang sekarang kemajuan luar biasa itu adalah seluruh program itu sudah masuk ke standar mutu JSIT. Ya, Oke. artinya seluruh sekolah sudah harus implementasi. BP2Ki ini ya? Ya, implementasi bagaimana aturan itu agar di sekolah begitu pelajaran yang berhasil ya gitu ya. Bukan hanya keterampilan gitu, bukan hanya terampil baca, banyak hafalannya, tapi selain dengan itu akhlaknya terbangun. Nah, itu yang ingin kita terus luaskan. Kalau dulu itu kan hanya metodologi saja, gimana cara bacanya, metodologi ilmu waruhan. Tapi sekarang seiring dia sudah masuk standar mutu, artinya kewajiban BP2Ki semakin luas, mengharuskan seluruhnya, memastikan seluruh sekolah itu implementasi standar mutu JSIT. Nah, itu yang menjadi PR besar kita sekarang. Saya mau tahu nih Bu Anis, awal mula atau histori dari awal BP2Ki itu muncul atau mungkin ke permukaan gitu ya. Awalnya ada kegelisahan apa sih di JSIT sendiri sehingga perlu ada BP2Ki? Banyak sekali yang melatar belakangi ya kenapa belakang. muncul BP2Ki. Ini di masanya Ustadz Zahri nih, sebelum masa periode ini ya. Ya. Jadi mungkin banyak yang memotret dari segala sisi ya. Satu sisi lain ini JSIT kekhasannya Al-Quran, tapi belum ada yang ngukur gitu ya, belum ada yang ngurusi gitu ya. Ini di departemen dulu bersama bahasa Arab dan sebagainya gitu. Tergelitik mungkin Ustadz Zahri ketika ada yang mengevaluasi, bertanya gitu ya, ini seperti apa Al-Quran gitu ya, apakah mampu menjadi bagian kontribusi kemudian yang membangun karakter gitu ya. Setelah itu kemudian juga salah satunya untuk mengukur sejauh mana sih keterampilan anak-anak gitu ya, bacaannya. Kemudian setelah itu diinstruksikan lah ya itu untuk membuat sebuah metodologi. Awalnya metodologi ya? Awalnya metodologi, ini buat metodologi ya baca Al-Quran gitu yang memang sesuai dengan kebutuhan di sekolah gitu ya. Sekarang kita sekolah Islam terpadu, mata pelajarannya banyak, artinya memang harus diracik khusus untuk mereka. Dibuatlah 1 tahun kita buat. 1 tahun keluar, kemudian ini mau diapain metode ini gitu ya. Akhirnya kami gitu ya merasa bahwa ini harus ada
boxnya ya, ekspresinya. Jadi memang harus ada yang melihat, Menilai gitu ya. menilai Memantau. kelayakannya, memantau gitu. Maka kita berpikir siapa? Iya, kita sudah kenal dengan Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf ya. Beliau itu kan kalau kita kenal ya, saya kenal dari muda saya ya gitu ya, bagaimana Dari zaman kuliah gitu ya. bagaimana peran beliau ya dalam mendakwahkan Dunia Al-Quran Al-Quran. ini, konsisten ini di Al-Hikmah gitu ya, kemudian sampai sekarang beliau konsisten. Datanglah kita ke rumahnya Ustaz Abdul Aziz, kemudian meminta sebuah nasihat gitu ya, dan ternyata beliau juga mengamati ternyata gitu ya, perkembangan karena memang beliau dulu juga bagian dari Forsil namanya dulu ya, cerita beliau JST bagian lama dari ya. yang memang JST lama awal-awal gitu ya, beliau bagian kurikulum Quran gitu ya, tapi kesininya mungkin seiring Fokus dengan yang lain gitu fokus ya. yang lain beliau tidak terlibat lagi. Itu beliau mengamati gitu ya, bagaimana Quran ini ya yang di JST. Nah setelah datang dalam nasihatnya kepada kita gitu ya, Bu, kalau pembelajaran Al-Quran tuh harus dua hasilnya, ilman dan ruhan. Gak bisa hanya dia terampil baca, sementara itu tidak terbawa bagaimana Quran itu mempengaruhi si anak kecil menjadi ahlaknya, si anak-anak kita ya. Kemudian kita ambil nama, iya ini nama metode kita, ilman waruhat, karena memang dia harus sesuai. Kalau metode saja gitu ya, kita bergerak di situ, rasanya perlu pengembangan-pengembangan yang lain. Bahwa Berarti metode itu berlangsung berapa lama? Semenjak di launching metode Ilman 3 Waruhan tahun. ke BP2Ki. Enggak, tapi itu sudah langsung dibentuk untuk mengurus dengan metodologi itu. Jadi memang dulu tugas utamanya memang mengembangkan amanah utamanya. Berarti BP2Ki-nya ada dulu, tugasnya salah satunya merumuskan metode Quran. Enggak, gitu ya. merumuskannya belakangan. Merumuskan Betul, sebuah merumuskan. metodologi pembelajaran Quran Yes. gitu ya. Kemudian ditugaskanlah ke sekolah-sekolah yang sudah memiliki buat gitu ya, berpengalaman banyak untuk perlu ini. Seiring kesininya rasa-rasanya juga kalau metode saja gitu ya, capaiannya belum terlalu kebutuhannya karena memang membangun sebuah kesadaran di sekolah-sekolah itu pembelajaran Al-Quran yang merupakan kekhasan khusus ya, salah satu khas kan di sekolah Islam terpadu ada Al-Qurannya. Al-Quran betul. Seiring dengan itu rasa-rasanya ketika kita terus belajar, berdiskusi terus dengan Ustaz Abdul Aziz, mendapat arahan ya seperti kurikulum, bahkan beliau membuat kurikulum Yang membuat kurikulum Ustaz Abdul kurikulum Aziz atau pembinaan rumus guru, Quran? pembinaan bagaimana ruhnya agar tumbuh bersamaan gitu ya. Seiring dengan itu rasanya kita perlu ya, bukan merubah ya, meluaskan jangkauan bahwa kita kebutuhannya sebagai yang ditunjuk ini bukan hanya untuk sekolah yang menggunakan metode Ilman Waruhan saja. Oke. Ini sudah harus seluruh sekolah karena sudah ada standar untuk kita kawal bagaimana agar implementasi di sekolah itu sesuai dengan paradigma Ilman Waruhan ya, dengan mindsetnya Ilman Waruhan. Karena semuanya harus tumbuh di sekolah itu Ilman Waruhan, ruhnya. Jadi bukan hanya ilmu langit dan bumi gitu ya, ilmunya banyak tapi ternyata tidak Ruhnya mempengaruhi. kurang kuat gitu ya. Itu harus, karena Harus ruh inilah iring ya. kuncinya gitu. Ruh inilah kuncinya bagaimana guru bisa kemudian menjadi sebuah nilai ibadah kayak gitu. Nah itu di ruh. Nah nih ke Bang Joy ini dari tadi nganggur kagak ngomong-ngomong ya. Kita cuma bahas Ini kan Bang Joy ini sebagai seorang guru Quran nih Pengguna, di Pandeglang ya, di Pandeglang nih. Pastinya kan banyak nih metode-metode lain Bang, gitu kan, yang ada. Saya nggak mau nyebutin lah ya, pokoknya banyak aja. Gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang membedakan metodologi Ilman Waruhan ini dengan metodologi yang ada saat ini, dan itu digunakan ada juga yang masih digunakan di beberapa SIT kita ya, dan belum berhasil. Sebagian banyak besar. ya, besar. Masih Sebagian banyak ya. besar. baru 10% kan. Baru 10%. Kita. Nah, mungkin bisa disebutin nih, Bang Jay, apa sih yang membedakannya, Bang? Kalau yang ngebedain sih banyak. Kalau Bang Jay sendiri udah pernah nyobain beberapa metode? Oh, kita udah pakai langsung ketika launching IWR Ilman Waruhan, kita langsung seluruh sekolah yang ada di yayasan kita langsung rubah. Udah kita IWR. Oke, tapi sebelumnya udah berapa metode yang digunakan? Metode udah ada 3 sampai 4 lah itu. Oh, 4 metode ya sebelum IWR Ya, ini udah. sebelumnya ada 1, 2, 3 lah. Ah, 3 ya. Ada 3 metode sebelumnya. Tapi setelah adanya IWR, ya teman-teman kita juga melakukan kajian kira-kira dari sisi pembelajaran, kemudahan dan lain-lain. Waktu itu kita pertimbangannya banyak hal. Nah, salah satunya itu. Jadi IWR itu kan metode yang baru. Ya. Yang baru tuh biasanya menantang banyak guru untuk punya Men-challenge kemampuan yang dulu lebih ya. challenge ya. Jadi rata-rata kalau udah di metodologi 10 tahun, 15 tahun atau 5 tahun ke atas tuh stuck biasanya. Oke.
terutama dari pembinaan dari sisi gurunya. Makanya kita ketemu IWR itu yang ngejanjiin pembinaan gurunya itu terutama itu yang awalnya kita. Makanya pas ada IWR udahlah kita langsung aja daftar coba gitu dengan segala keterbatasan yang kita punya, undang deh BP2Ki untuk datang ke sekolah atau yayasan. Itu tahun-tahun awal ya berarti ya? Ya tahun kedua ya kali. Tahun kedua. Tahun kedua. Tahun awal 49 sekolah saja. Sekolah di tahun kedua ya. Tahun kedua Masa pandemi soalnya kan? Oh iya betul. Persis masa pandemi. Online terus ya. Online terus. Tapi kita enggak offline pelatihan. Sudah mulai. Oh gitu. Tahun kedua. Offline. Di 2021 ya atau 2021 ya? Iya 2021 kita pelatihan. Sekarang berarti udah 1,5 tahun hampir. Kita jalanin metode Ilman Warohan itu ya. Ya alhamdulillah sih. Kalau dari sisi yang kita inginkan tuh peningkatannya ada jelas. Pertama dari sisi guru nih, biasanya kan anggapnya ya yang namanya ilmu baca itu ya sekedar metode baca aja gitu. Alhamdulillah Ya. sekarang mindsetnya udah berubah nih. Sekarang udah mulai mereka sendiri punya rapat pertemuan, punya majelis ilmu, majelis halakoh tahsin gitu. Dan itu pekanan ya Oh, itu mereka. pekanan, malah halakoh tahsin. Saling halakoh ini tahsin. menguatkan ruhiyah gitu ya. Itu yang jadi tuntutan BP2Ki atau JSIT di metodologi itu, kelebihannya salah satunya itu. Pembinaan guru yang di dalamnya ada nilai ruhiyah Iya, gitu itu ya. yang dijanjiin awal. Dan tertarik biasanya teman-teman guru tuh ya karena itu tadi pembinaan gurunya tuh udah dijaminkan tadinya begitu ya. Dan karena kita percaya dengan Syekh Quran itu kan Ustaz Abdul Aziz tuh. Ya. Kita percaya. Ya kalau dilihat dari sisi rentang waktu, fokus gitu ya. Kayaknya Ustadz yang fokus di Quran itu benar-benar kayaknya susah kita nyari. Iya, ya salah satu yang kita rekomendasikan itu kan Ustadz Abdul Aziz. Makanya ketika namanya Ustadz Abdul Aziz, udah langsung yayasan juga udah sepakat deh gitu. Nggak banyak pertimbangan gitu pertanyaan ya. gitu ya. Nggak, padahal kan sebenarnya kita salah satu pengguna satu metode yang termasuk awal-awal. Sebelum ada perwakilan Banten tuh kita udah ngegunain metode itu. Oh, jadi Banten sekolahnya Bang J pertama kali ya, Bu ya. Iya. Di metode sebelumnya juga sama. Oh gitu. Kita tuh Metode orang belum pakai gitu. Udah pakai duluan. Kita udah pakai duluan karena kita ikut pelatihannya di Bogor waktu itu. Tapi kan bukan coba-coba ya. Kan buat anak nggak boleh coba-coba. Iya. Cobaan itu challenge ya. Cobaan itu kan membuat kita semakin naik kelas gitu. Jadi fitnah, semua metode itu fitnah. Mencoba kita, men-challenge kita. Kalau kita sesuai dengan yang kita track-kan, misalnya di metodologi ini, misalnya ini harus begini-begini, ya kita coba. Dan itu nggak semudah yang dibayangkan. Karena dengan keterbatasan tim BP2Ki waktu itu, tim apa namanya? Tim trainer gitu ya. Trainer. Gitu kita baru bolak-balik lah ya. perintis. Jadi support energi besar untuk mengawal metodologi itu butuh sekitar 3 bulan sampai 6 bulan kita latihan tuh rutin di guru-guru bolak-balik bener nggak gitu, karena di pusat juga masih bingung. Belum menemukan dulu ya. Sebenarnya bentuk yang patennya kayak gimana sih? Makanya kalau hasil wajar aja sih kalau misalnya di hasil waktu kapan ya kita ngadain survei ke teman-teman pengguna metodologi itu ya masih ada yang di 50% gitu, belum nggak sampai tinggi gitu. Di setiap wilayah beda-beda tuh hasilnya. Ada yang masih 50%, ada yang udah 70%, ada yang 60%. Ragamnya itu kelihatan. Ya, tapi insya Allah itu bagian dari pembenahan kita ke depan. Tapi kalau dari sisi bacaan sendiri ada bedanya? Kalau bacaan bedanya ini. Jadi kalau di SD Lagunya itu atau apa? oh ya, kalau lagu beda ya. Terus kalau dari sisi pengajaran, kalau yang biasanya kan dari abjadiyat tuh, dari alif, ba gitu sebagaimana lazimnya. Nah, di metodologi Ilman Warohan tuh sesuai ini kaidah pembelajaran linguistik anak. Seorang anak tuh kalau belajar bahasa mulainya dari mana sih? Nah, itu dimulai dari situ. Dari yang paling Makanya mudah. dimulai dari yang paling mudah. Hurufnya bukan alif, bukan a, tapi dari lisan, ma, dari ba, huruf mim, bibir. ba, huruf bibir dulu. Itu yang dimulai dulu. Untuk awal pembelajaran dari Mim, Ma, iya, ma, dari mim, ma, dari ba, ma. bukan. Saya selama ini dulu sih ya yang satu metode dulu banget itu dari A. Alif, ya, alif patah a, Gitu kan alif kasroh gitu. alif doma Iya, alif doma. Jadi kelihatan umurnya. Gitu. Tapi ini mulainya dari mim. Dari mim, ya dari Mim, mim, ba. Mbak.
Alasannya? Ya itu. Jadi belajar bahasa sebagaimana anak kecil belajar itu kan yang pertama diucapin apa gampang? Mama, Mama, gitu. Mama, gitu kan mudah. Mama, gitu. Makanya make kaidah itu. Yang ya masih jarang lah ya. Kalau di luar negeri mungkin udah ada banyak gitu yang pakai metodologi linguistik dalam mengajarkan bahasa itu pakai bahasa yang paling mudah diucapkan dulu gitu. Itu sih kalau di kita. Kalau lagu misalnya naik, Turun, naik, turun, turun, naik. Kita punya namanya nahawan, ya kita pakai dasar nahawan gitu ya. Tapi memang di posisi di metode itu sendiri bukan yang haus gitu ya. Dia dipergunakan di saat biasanya murojaah gitu karena memang biar seragam gitu ya. Tapi ketika anak-anak belum bisa pakai nada gitu, itu nggak apa-apa gitu ya, dipermudah saja karena khawatir justru nada duluan yang dikencangin nanti malah jadi misalnya wallahu ahad karena ngikutin, padahal kan harusnya ahad gitu, dia karena ngikutin nadanya ahad kan gitu, nah jadi salah. Jadi dibenarkan dulu bacaannya gitu ya, dipastikan dulu nada itu tidak merusak tajwid gitu. Jadi ada ketika ditanya ada nggak nadanya, ada gitu ya. Tapi memang bagaimana, apakah jadi wajib? Oh enggak gitu ya, silakan saja. Di awal-awal. Iya itu nggak perlu jadi bingung ya, karena yang rata-rata nih, Bu gimana? Oh kita nadanya udah puluhan tahun pakai ini, sekarang belum bisa. Sekarang fokus aja. Sekarang fokus aja, nanti perlahan bertahap gitu ya, bertahap. Kalaupun misalnya memang gitu ya sangat sulit, ya udah itu bagian belakangan. Toh di penilaian juga tidak ada dia harus pakai nada apa gitu kan, yang penting makharijul huruf gitu kan, lancar tajwidnya gitu ya. Kalau masalah nada kemudian dia pas pun gak ada masalah gitu kan. Kalau setiap hari diajarin mah bisa ya. Iya. Di sekolah diajarin tuh kayaknya setiap hari. Responnya cukup bagus sih, maksudnya nggak ada nadanya. kendala atau nggak ada kesusahan ya ketika diajarkan metode ini. Kalau kendala sih selalu ada ya. Pakai apapun rasanya nggak ada. Apalagi awal-awal pakai. Gitu ya, pasti ada. Nanti biasanya tuh di jilid kedua karena itu sudah perubahannya cepat gitu drastis. Ya. Tapi memang ada 6 jilid ya? 4. Kita 4 jilid sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Termasuk jadi gorib, tajwid juga enggak. Target kita itu kelas 2 sudah selesai. Gitu. Kelas 2 SD sudah selesai. Kelas 3 berlatih. Kelas 3 berlatih, kemudian kelas 4-nya sudah mandiri yang diajarin kesadaran. Jadi memang targetnya itu setelah kelas 6 bagaimana anak-anak terikat dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu kita bukan hanya fasih, tapi memang santun yang harus dimunculkan gitu. Jadi itu tagline-nya ya. Fasih dan santun gitu ya. Fasih dan santun. Ya. Nanti sampai hasil rapotnya pun harus fasih dan santun. Itu ada isyaratnya gimana, Bu Anis? Apa tuh filosofinya? Fasih itu artinya santun kayak misalnya ngelewat santun itu betul, santun itu kan perilaku ya, artinya perilaku bersahaja, akrab, baik, dekat, diterima gitu ya. Memang hasil Al-Quran itu sebetulnya kan harus menghasilkan karakter. Jadi semakin anak-anak baca Qurannya banyak, semakin hafalannya banyak, kan seharusnya dia semakin rajin ibadahnya, semakin baik akhlaknya, semakin peduli lingkungannya, kan begitu. Nah untuk tadi semakin tadi itu dituangkanlah di kurikulumnya. Jadi pengajaran itu nggak bisa cuman hanya baca gitu, baca aja gitu ya, diajarin baca, tapi dia sambil harus seiring dengan akhlaknya yang dibangun, kebiasaannya. Ini ada 3 di santun. Jadi ada 2 elemen, satu fasih, satu santun. Kalau fasih itu apa? Keterampilan baca Quran, hafalan, kandungan gitu. Nah itu di fasih ya. Keilmuannya, cara bacanya, menghafalnya gitu ya. Kemudian baca terjemahannya, kandungannya gitu ya, itu di fasihnya. Santunnya itu ada 3, satu taat kepada Allah. Jadi ingin menjadikan bahwa baca Quran itu sama wajibnya dengan sholat gitu. Itu yang harus muncul di anak-anak gitu ya. Makanya dia sangat lihat kalau dibedah di kurikulum standar mutu JAS kita itu sangat jelas gitu ya, gradasinya sampai SMA itu sudah jadi teladan. Jadi kalau TK masih belajar, SMP, SD itu terbangun kebiasaannya, SMP sudah biasa, SMA itu sudah menjadi teladan gitu, sudah menjadi teladan. Nah itu sudah gradasinya sudah jelas di standar mutu itu gitu, dari mulai TK.
Terus yang kedua, sikap memuliakan Al-Quran. Nah itu harus muncul tuh, bagaimana dari mulai cara bawa di tangan kanan, itu harus menjadi ciri khas sekolah Islam terpadu ketika anak-anak baca Quran tuh dari mulai cara bawa, dia memuliakan Al-Quran. Beda ya? Cara Beda. belajar gitu, dia harus wudu, harus wangi bahkan. Wangi, sisiran gitu. Jadi bagaimana dia menghadap kiblat. enggak sih kalau menghadap Quran. Kan susah di sekolah. Semuanya harus Semuanya Iya, penuh. Jadi dia harus sisiran, rapi, wangi. Jadi ketika menghadap Allah inginnya bahwa harus yang terbaik tampilanmu gitu ya. Kalau Harus wangi pula tadi ya. wangi pula kan, karena itu untuk anak SMP SMA. Tapi kalau untuk anak SD itu sampai Sisiran rapi ya, dan sisiran rapi. rambut gitu ya. Nggak boleh jilbabnya menyon-menyon, termasuk gurunya. Nggak boleh tuh gurunya tuh ngajarin nguap, selonjoran. Tuh dia Tidur. ya, sambil tidur gitu. Nah dia harus menampilkan sikap sikap izah Quran, mulia. Quran itu mulia, maka guru pun harus tampil memuliakan Al-Quran itu sendiri gitu. Kalau perlu tuh Lu sebelum Iya, iya, sholat iya. dulu ya, sholat sunnah dulu. Jadi Oh, mau betul. ngajarin sholat sunnah dulu biar rukiah Bertahap ya. Nah, itu bertahapnya nanti itu di karakter Bertahap. gurunya yang harus muncul gitu. Jadi memang terasa ruhiyahnya itu seperti itu. Jadi kalaupun nyuruh wudu itu bukan seperti anak-anak paham ya wudu dulu, tapi memang dipastikan Wudunya itu memang benar-benar Iya, iya. gurunya mengucapkan, nah kita akan mengajarkan yang mulia Al-Quran, yuk wudu dulu gitu. Jadi keluar kalimat bahwa kita itu wudu ini dalam rangka kita akan membaca sesuatu yang mulia. Fokus bangun kesadarannya ya. Dibangun Jadi untuk disantunin. kesadarannya. Itu Jadi ada. memang itu menjadi basic dan harus ditanamkan. Iya, iya. dan itu Sejak habituasi. Ya, bentuknya pembiasaan, habit, Kebiasaan. bukan Iya, yang dari semacam teori seminggu harus selesai. Enggak. Ini jelas gitu ya, langkahnya panjang, setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Jadi bukan hanya seperti mata pelajaran seminggu selesai. Iya. Ini enggak, sepanjang itu jadi habit semuanya di sekolah itu harus seperti sepanjang itu. hayat. Terlihat paling nyata gitu ya. Ketika orang-orang melihat cara bawanya semuanya seperti ini, dari mulai anak-anak semuanya Mulai gitu. membawa, Membawa, meletakkan, nggak boleh dia di lantai gitu ya. Kemudian dia harus menyimak pembelajaran yang lain, dilatih menyimak. Ya betul sih, konsentrasi kurang, tapi dia dilatih menyimak. Karena kan begitu fastami'ullah ya gitu ya, dengarkan maka rahmat Allah akan turunnya. Kita melatih seperti itu harus muncul gitu ya. Itu beda banget ya. Iya, nah itu yang harus di sekolah itu beriringan dengan itu. Coba kebayangnya kalau 6 tahun gitu, kemudian 9, 12 tahun itu 12 dilatih begitu. Kebayang nggak tuh anak-anak menghormati Qurannya? Itu kan awal bagaimana dia mencintai gitu ya. Kemudian dipastikan dia harus ketika meninggalkan lokasi itu tempatnya harus tetap bersih, terjaga, tenang. taruh di tempat yang Iya, nggak boleh dia ninggalin sampah, botol-botol berserakan, kursi kalau pinjam kelas orang tuh harus rapi gitu, dijaga. Nah itu salah satunya. Kemudian ada sikap saling menghormati sesama temannya, dipastikan ketika baca Quran tuh rasa sabarnya tumbuh ketika dia mengulang, menunggu gitu ya, menunggu giliran baca. Nah itu yang dibangun tuh rasa sabar. Nggak apa-apa mengulang, biasa. Nggak hafal, nggak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting itu terus berusaha, masalah hafalnya berapa, Berikhtiar itu untuk terus. rezeki. Yang sebel gurunya kali ya. Ini ulang mulu nih anak. Nah, gurunya, karena yang kemudian membentuk karakter dia itu adalah kesabaran. 10 kali nggak hafal, dia tetap sabar. 10 kali kemudian tawakalnya pada Allah, memintanya. Itu yang membentuk dia karakter gitu. Kalau misalnya dia dihargai prosesnya gitu ya. Masalah rezeki dia hafalan, nggak sekarang. Iya. Masing-masing punya. Kan kita suka lupa tuh bahwa sama Allah juga. betul keterikatan. Jadi yang dibangun keterikatan dia dengan Al-Quran. Jadi sama posisinya, bahwa kalau nggak sehari baca Quran sama dengan tidak makan. Gitu. Baca Quran sebagai sebuah kebutuhan. Suplemen, ya suplemen yang nggak bisa tuh kalau nggak sehat, kalau Nggak nggak bisa makan. tergantikan. Nah, Ya. itu yang harus muncul, sehingga kalaupun tuh anak-anak misalnya nggak mencapai target 3 juz, 5 juz karena sesuatu, tapi dengan Quran itu nggak bisa lepas gitu. Dia tetap baca Quran, karena kan tidak semua bisa 15 juz, tidak semua bisa 3 juz, tapi ketika itu dipastikan nanti apalagi tumbuh ya nanti sebagai pejabat, sebagai masa depan, itu Qurannya nggak lepas. Jadi dalam proses inisiasi Ilman Nurhan, kendala-kendala, ujian-ujian, terus bagaimana menguatkan azab terutama ya, menguatkan semangat untuk ini benar-benar jadi sarana untuk bisa diterapkan di semua SKT gitu ya. Mungkin bisa di Coba kendalanya yang pelaku nih, pelaku yang pengguna. Kalau ini ya, kalau penggunaan metodologi sih emang banyak itunya, banyak apanya, banyak
inilah ujiannya, cobaannya gitu ya. Satu kan semua pengguna baru, jadi kita konsultasi sama yang lama nggak ada karena semuanya baru. Tapi karena ketekunan teman-teman juga, saya yakin di teman-teman dari pusat bantuin, dari wilayah bantuin, dari kita juga coba tajribat tuh, bikin exercise kita uji cobakan gitu, latihan. Kalau begini gimana, kalau begini. Jadi insya Allah sih nggak ada masalah. Jadi hal-hal yang sulit, ya semua metodologi awalnya pasti kita sulit. Awalnya itu sudah berat ya? Berat, sangat berat. Apalagi sama menggunakan juga repot. Iya. Enggak, untuk istiqomah sampai 3 tahun ini kan luar biasa. Iya. Punya pengalaman yang bisa luar biasa, artinya memang segala sesuatu kebaikan itu gitu ya, memang sunnatullahnya ya. Hatta itu ada di lingkungan kita kan kolamnya sudah besar gitu. Namanya kebaikan itu tidak mudah gitu. Kalau mudah mah, wah saya bisa cepat masuk surga. Istiqomah itu tidak mudah. Istirahat yang iya. Itu tidak mudah ya, butuh energi yang luar biasa. Misalnya karena memang menyamakan, ini kan kita sedang menyamakan sebuah mindset ya, bahwa Quran itu bukan hanya mengejar target hafalan harus seperti ini gitu ya hasilnya. Nah itu kan tidak juga semua banyak bisa diterima karena kan penilaian orang ini kalau Quran ini bagus kalau targetnya banyak kan. Jadi memang berdasarkan pengalaman setelah ditanya Iman Waruhan berapa targetnya 2 juz gitu. Oh di kami 5 juz. Ya udah kami nggak pakai. Itu dalam selama SD itu kan 6 juz sesuai dengan standar kompetensi lulusan, di JS kita itu 2 juz. Padahal itu kan standar minimal. Silahkan saja kalau mau 3 juz, tapi dengan syarat dia rohannya tumbuh, bahwa dia menghafal sekian banyak itu karena kesadarannya gitu. Yang tumbuh itu karena dibangun kesadarannya gitu kan, bukan karena target akhirnya. Banyak juga misalnya terbebani. Ya, jadi kita sudah banyak memotret ya bahwa di anak-anak itu akhirnya nggak mau ke sekolah Islam terpadu. Saya sering katakan ini musibah buat umat kalau anak-anak sudah merasa terbebani dan kemudian kecewa dengan Al-Quran. Bagaimana akan mengakrabkan? Padahal Quran itu menjadi salah satu solusi dengan situasi anak-anak remaja sekarang gitu ya, untuk mengobati hatinya. Itu kan sudah dijamin. Menjadi syifa. Dijamin di surat Yunus kan gitu kan, bahwa dia akan menjadi obat bagi arah hati anak-anak. Nah, nggak ada jalan lain lagi kecuali memang diakrabkan dengan Al-Quran gitu anak-anak itu. Nah kan proses mengakrabkannya itu dengan situasi yang masing-masing kepala gitu ya merasa bahwa yang penting target mencapai target itu menjadi sebuah kebanggaan gitu ya. Padahal tuh kalau Quran itu 3 bulan nggak diulang tuh hilang. Banyak 3 hari hilang gitu. Tapi yang harus dibangunkan dia kesadaran dia bahwa mindset menghafal itu bukan sekedar mindahin teks Quran ke kepala kan gitu, tapi bagaimana dia harus menjadi sebuah Quran di hati ya. Jadi dia ingin menghafal itu karena ingin mengakrabkan bahwa lisan itu akrab dengan Al-Quran gitu ya, akrab dengan Quran. Nah itu kan yang perlu dibangun gitu ya. Nah itu ternyata kendalanya nggak gampang. Misalnya dari tapi nggak ngebayangin sih Bang Eko tuh kalau Bu Anis tuh harus nyetor juga gitu. Jadi pengurusnya juga sama. Nyetor juga ya? Nyetor. Kita setoran. Sama langsung dikawal. Punya majelis ini. Kalau nggak setoran, Ustadz nggak mau ngisi lagi. Jadi jangan-jangan itu kali ya, mungkin karena ya mungkin sistemnya harus sama. Jadi kalau namanya ruh sikap santun tuh kalau nggak ditularkan nggak bisa. Jadi makanya berarti emang dari guru harus. Nah, ya, bukan utama dari teladan itu ya. Guru itu tetap aja dari guru, siapa pengurus BP2Ki. Iya, betul. Dari TP2Ki lanjut baru ke guru ke siswa. Itu kan terus ibarat ikan kan ada kepala ada buntut. Nah, siswa ini ibaratnya buntut lah. Siswa kita paksa-paksa untuk kayak gitu, tapi kalau di palanya enggak kan repot. Makanya mulai harus memang dari kesadaran kita bangun nih di TP2Ki, tim daerah pusat ya, jadi teladan dan contoh. Harusnya begitu. Walaupun kita masih Tertata boleh jadi lebih bagus yang di TP2Ki, yang di sekolah gitu ya. Kita juga, tapi ya ala kuliah kita berusaha aja gimana caranya biar ya target yang kita buat kita istiqomah, kita coba capai gimana caranya gitu. Capai itu dari sisi ruhnya, dari sisi sikapnya. Makanya kalau tauji ada Ustaz Wiranto, ada Ustaz Ketua Ustaz Fahmi itu kan, semua guru tuh guru Quran gitu. Ruhnya tuh harus muncul gitu. Waduh,
Abdul Aziz juga ngingetin, Ustaz Riyadus Shalihin, teman-teman tuh. Nah ini jadi PR kita bersama. Dan BP2K itu nggak melulu sekarang di metodologi, tapi kita sebenarnya BP2K itu kan menjangkau keseluruhan sekolah di SIT. Jadi kita memang punya kewajiban tuh di berapa ribu sekolah, 2000 sekolah lebih itu ya. Karena BP2K itu 2500. memastikan kualitas pembelajaran Quran, ilman ruhannya di seluruh sekolah. Itu yang jadi masalahnya. Sebagai metodologi. Bukan metodologi ya, ilman tapi ilman waruhan itu Di luar dari metode. Iya, di luar dari metode. Ini ilmuwan waruhan secara Mindset, mindset, fikroh gitu ya. fikroh gitu. Nah itu yang ternyata nggak mudah gitu. Makanya kita nggak mau program dikotomi. kita udah kayak hujan Nah, itu. penting tuh ya, program-program mungkin bisa disampaikan tuh, Bang. Program kita tuh seminggu bisa ketemu kita itu 4 kali, kayaknya paling aktif deh di antara yang bayangin aja ya. Kita punya kuliah terpadu itu 1 tahun jaraknya. Buat guru. Untuk guru. Bagaimana menanamkan tadi tuh bahwa Quran itu menjadi kebutuhan tuh 1 tahun. Ya. Itu dibagi 3 trimester. Itu langsung Ustaz Riyadus Shalihin yang memberikan ya langsung dari markas Quran gitu. Nah itu kurikulumnya sudah jelas dari mulai bagaimana dia dibangun Kewajiban ya, Quran, kewajiban dengan Quran gitu dibangun. Kayaknya sih kalau ngikutin tuh kayak ditabok-tabokin ya gitu. Ingetin lagi ya. Kita jauh. Gitu ya. Kemudian dilanjut dengan Sabtu paginya itu Ustaz Abdul Aziz ya. Abdul Aziz langsung gitu ya. Itu namanya Dari ayah ya kan udah 1 tahun dianggaplah gitu. Dan itu kita karena ini fasilitas kita nggak pakai mahal-mahal gitu ya. Artinya berharap semua sekolah itu ikut, makanya 100.000 per bulan untuk seluruh guru. Jadi kalau Murah juga ya. punya satu sekolah 100.000 50 sebulan. orang misalnya gurunya. ada 50 Itu orang online atau online. online? Online nih, misalnya punya sekolah punya guru 50 orang, bayar 100.000 itu 50 orang bisa ikut gitu 1 bulan. 100.000 50 orang, Bu. Ya Tapi bebas maksudnya maksudnya. 50 orang. Nah, Tergantung sekolahnya kan punya Dapatnya berapa 1. guru. satu sekolah, Yang satu 100.000. Iya. Murah banget ya? Iya, karena ini fasilitas, ini bagaimana agar kita Pelayanan menjadi ya, pelayanan gitu ya, pelayanan. Kuliah Riayah, nah ini kalau ini sudah personal, maksudnya gitu. Itu program yang berikutnya. Pembinaan lanjutan. Pembinaan dari kuliah lanjutan. terpadu. Nah, ini Setelah kuliah terpadu, terpadu. kuliah Riayah. ya. Nah kuliah Riayah ini 50.000 per bulan. Jadi Satu bagi orang? kita dengan sekualitas Ustaz Abdul Aziz. Satu orang. Satu orang. Tadi kan satu sekolah 100.000. Iya. Kalau sekarang 1 orang sebulannya 50.000. Satu orang 50.000 sebulan. 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. Jadi setiap pekan ya? Setiap Setiap pekan. pekan. Itu kan udah malam Jumat. Nah ada juga sebagai pembinaan sekarang ada lagi manhaj kajian tafsir. Jadi memang guru-guru itu kan dengan Qurannya harus paham gitu ya. Karena dia misalnya bagaimana dia akan paham ketika dia mengajarkan mentalaki ya siswanya, dia nggak paham dengan isi Al-Qurannya. Jadi dia talaki hanya formalitas aja. Itu Al-Qari'ah, Oh, hanya hafalan gitu ya. Padahal dia harusnya dengan imannya ketika itu dia sedang mentransfer, dia sedang mentauji, gitu kan? Mentauji itu siswanya dengan Al-Qari'ah. Bayangin kalau dia sudah tahu tafsirnya, keimanannya, dia akan ketika ayo nak kita baca Al-Qari'ah itu dengan rasa hati, ya. takutnya dia, gitu. Nah itu yang akan sampai ke hati anak-anak, gitu juga bukan seperti Al-Qari'ah formal gitu ya. Bukan hanya sebatas hafalan gitu Tapi ya. dia Di mentransfernya itu dengan kemudian dia bercermin di surat Al-Qari'ah ini apa yang bisa saya kerjakan gitu keinginannya. Nah, ada apa gitu di surat Al-Qari'ah sehingga saya harus menyampaikan sesuai dengan konten yang bahkan ada sudah gitu melakukan ya. apa yang diinginkan oleh surat Al-Qari'ah itu. Kan ini semua surat itu menuntut kita untuk melakukan atau menjauhi larangannya, kan gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang sudah. Nah itu tuh harusnya Itu di hari Kalau kayak Selasa gitu Bu, Ya, mungkin Selasa. bisa nangis kali ya. Nah, bisa kan Harusnya. Qari'ah, ayo Harusnya. Qari'ah gitu karena itu seperti itu. Kemudian nah itu kita tafsir Tafsir, surat Yusuf. Kahfi sudah selesai, surat Hud itu namanya Kajian tafsir. Iya, kajian tafsir sebagai Itu bekalan. per berapa bulan? Setiap Setiap minggu. minggu. Dan Setiap minggu. itu free. Oh, free tuh. Free kita berikan. Makanya diumumin, ayo yang mau ikut. Oh gitu iya, kan. mau ikut nih. Sampai Kajian diumumin. apa tafsir ya? Yang ngisi langsung Ustaz Abdul Aziz. Sekitar tuh di kita ada 400 kemarin. 400 kan. Sudah 440. Di kita yang ikut tergabung di grup guru yang harusnya sih ikut 40.000 ya. Harusnya 40.000. Iya, Guru JST udah Masih sedikit. banyak banget ya di seluruh Indonesia. Masih baru Di antara 2.500 sekolah. Hari Selasa malam ada lagi Rabu. kajian Riyadus Shalihin karena memang guru Quran itu harus menguasai, harus
tandanya dia dekat dengan Rasulullah itu kan paham hadis-hadisnya. Iya. Malam gimana sampai ini kata Ustaz? Ya, Minimal banget ya. 12 kali nyari ilmu tuh biasanya kalau para ulama tuh 12 kali pelajaran setiap hari. Setiap hari 12 kali. 12 kali pelajaran, kita cuman seminggu 4 kali udah banyak ngeluhnya kan. Belum tambah sekolah. Wah. Malam Karena kebanyakan kerjaan gitu. Padahal sebenarnya kan ulama emang nggak ada kerjaannya. Iya sih. Gitu. dan Kerjaan nyari ilmu lah. Iya, tapi dia ngajar juga. Kan kalau guru ngajar, ulama nggak ngajar emang. Ngajar juga. Ngajar juga kan. bisnis juga ya, Bapak Bisnis sebagai juga kan. bisnismen, gitu. Kayak Imam Malik bisnis, tapi dia kan ngajarinnya Tapi ya. majelisnya luar biasa, belajarnya juga luar biasa. Kita dibilang minimal banget ya malam Iya, itu dengan minimal kajian tuh Riyadus Shalihin itu 4 kali. Masya Allah gitu. Kajian Riyadus Shalihin ya Baru setiap mulai malam, Rabu. setiap Rabu malam, dan itu free. setiap Rabu malam. Iya, Kalau artinya- kajian tafsir tadi setiap Selasa, Rabu, udah bayangin udah Selasa, Ahad, Jumat, Sabtu. malam, Sabtu pagi. Belum yang Kamis itu seminggu tafsir, udah ya. 4 kali ya. Iya, Itu seminggu 4 kali. luar biasa. Perhatiannya JSIT terutama BP2Q terhadap pembiasaan Quran. Karena kita pengen Betul, bangun lagi tuh rukian. di fikrahnya itu, di Mindset-nya mindsetnya kita. yang mau kita bangun. Jadi mau nggak mau kan kita ketemu nggak mungkin. Quran tuh nggak bisa kecuali ditularin kan. Mindsetnya, ruhnya dari satu ke orang. Makanya ini program yang menurut kita harusnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman gitu. Karena sayang kalau program ini nggak termanfaatkan, mungkin Dioptimalkan atau ya. nggak ini ya. Ini programnya menurut kita mahal banget karena banyak hal-hal yang sebenarnya nggak terbayangkan dikaji sama kita. Itu ilmunya tuh ada gitu. Oke. Kayak guru Quran nih gampangnya. Ada kajian sahabat namanya. Kajian sahabat tuh Oh iya. 4 Ada orang kajian sahabat. referensi Quran wajib tuh kan, kita punya 4 sahabat tuh. Nah 4 sahabat itu siapa yang mau belajar Quran kata Rasulullah tuh ya belajarin 4 orang itu dari 4 orang ya, kita harus tahu. Yang jadi masalah kadang kita juga baca enggak, nyari tahu enggak, makanya kita sediain kalau mau belajar dong bareng gitu. Kita punya Terus setiap bulan ada. setiap bulan. Jadi ada 4 sahabat kan sama Rasulullah, para guru Quran, ayo belajar sama 4 orang ini kata Rasulullah. Kata kalau jadi Rasul. guru Quran. Oke. Itu kita udah pekan kedua, udah sahabat yang kedua. Berarti Ada 4 sahabat ya. ada 4 sahabat yang Siapa yang pertama? Ibnu Mas'ud, kemarin Salim Maula. Rifa, yang ketiga nanti Mbak Jabal. Dan itu disampaikan Disampaikan dalam kajian BP2Q ya. Detil. 2 jam dibahas tentang satu orang itu. Agar kan gini, kalau nggak tahu tokoh, siapa yang akan ditiru? Bagaimana ruhiyahnya, bagaimana cara mengajarkan sehingga sampai Quran ke sini gitu. Nah itu kompetensi yang harus guru Quran itu paham. Tapi 4 emang sahabat itu. untuk tadi brainstorming itu butuh sesuatu yang luar biasa gitu ya. Nggak mudah ya Bu ya. Itu peserta untuk merubah kemarin mindset 100 ya, 140 gitu. Padahal kan masih banyak maksudnya, Masya Allah gitu. Mungkin ya media kita, makanya kan media kita yang harus perbaiki agar itu tersebar gitu, Semua, terdengar gitu kan. semua Atau sekolah apalagi di bawah JCT ya. pada dasarnya sih Allah lah tempat kita gitu ya, kemudian memohon gitu, karena dan kita yakin ini namanya berjuang gitu. Oke. Kalau nggak begini nggak berjuang gitu ya. Artinya ketika kebaikan disambut itu ya biasa, nggak disambut bahkan ditolak ya kita harus selalu diingatkan ya biasa Bu Anis gitu ya. Nggak perlu baper, nggak perlu menjadi sedih, nggak perlu menjadi gembira ketika Ya. disambut. Ya memang begitu Perjuangan sunnatullah, tuh berjuang begitu ya. itu begitu gitu. Ingat dulu Rasulullah bagaimana ngajak Begitu. Jadi Islam gitu ya, nggak mudah. yang penting tuh bergerak aja, bergerak gitu, karena kalau Move. kalau nggak bergerak itu kan nggak nyampe gitu. Betul. Nggak Tapi di mencoba. kajian Jumat itu selalu ada siroh, jadi selalu dekat. Jadi kita kan mau profil sebenarnya, mau nampakin profil guru Quran tuh kayak gimana sih yang kita bahas di Iya. kuliah terpadu tuh hampir rata-rata isinya cuma ayat siroh gitu. Jadi siroh itu untuk maduin kita lebih aplikatif gitu. Gimana sih kita kayak kewajiban bersama Quran? Ini sahabatnya begini, modelnya begini digambarin gitu. Jadi kita bisa belajar model langsung. Kalau yang lain kan kita pusing. Ini kamu jadi ini ya, jadi Superman gimana? Gak ada modelnya kan susah. Iya, nggak ada role modelnya Nggak ada ya. role model, nggak ada role model. Umar tuh ya, waktu ngumpul nih sama sahabat, berangan. Saya pengen punya emas, permata, satu rumah ini saya infakin. Kamu sama, saya punya uang sebanyak rumah ini saya infak. Kira-kira keinginan kamu apa? Oh, saya cuma sederhana.
saya ingin ini rumah ini kayak ada penjabat Salim Maula Abu Zaifah. Siapa tokoh kita di Hamas tuh? Abu Ubaidah. Itu kan cuma 3 yang diinginkan Umar, karena kalau 3 ini ada, semua urusan selesai gitu. Kan yang jadi masalah kita nggak tahu profilnya, kita nggak tahu gitu. Sementara kita mencukupkan dengan sesuatu yang menurut kita udah cukup, guru mah cukup ngajarin Quran. Apalagi kalau udah sampai rumah udah capek udah buka Zoom gitu ya. Ada 5 program buat guru yang Quran. Nah, itu dilatih guru-guru bagaimana berinteraksi secara betul dengan Quran. Maksudnya ya itu jadi puncak dari pertemuan setiap pekan, setiap minggu gitu ya, setiap bulan itu di 2 tahun sekali Muqayyam Quran. Itu dilatih cara itu interaksinya intensitasnya itu 4 hari kemarin ya kita tilawah. Yang di Bogor itu Bu ya? Ya, tilawahnya itu 4 hari itu target harus selesai 30 juz. Tapi luar biasa mereka bisa rata-rata 46% dari peserta itu ada yang 47 juz. Artinya dalam 4 hari 40 juz? 47. Artinya 30 plus tambah 17 juz. Dan itu baca atau hafalan? Tilawah dulu. Terus kemudian tilawahnya gitu store hafalan. 3 juz minimal. Dalam 4 hari? Sehari 1 juz? Iya. Untuk hafalan? Iya, di store itu jadi per kelompok. Kemudian juga tadabur, tafsirnya, kajian itu pokoknya nggak berhenti. Kayaknya nggak ada nafas. Kemudian bagaimana dilatih dia agar, karena qiyamul lail bagi guru itu maintenance dirinya, menjaga hafalannya juga gitu. Menjaga bahwa kehidupan ini berat gitu, bahwa amanah ini luar biasa ya, berat banget, maka wajib buat tahajud gitu. Tahajud. Nah, itu dilatih. Jadi wajib ya? Dilatih di sana. Tahajudnya dari jam 12 ya, dari jam 12 sampai subuh selesai. Tidurnya jam berapa? Tidur jam 10 jajan. Kajian selesai. Jadi kajian. Jam 12 dibangunin ya? Nah, 10 selesai baru kajian, kemudian itu kayaknya nggak ada waktu sempat ngobrol ya. Mereka kalau nggak tilawah. Nah, itu puncaknya, maksudnya berlatih gitu ya, berlatih dan kemarin ya alhamdulillah 133%, walaupun berharapnya sih minimal di antara 40.000 ini 130 ya. Tapi nggak apa-apa, berjuang tapi nggak berjuang gitu ya. Mindsetnya kan bukan hanya di siswa, tapi guru kita garap, siswa kita garap, termasuk yayasan juga. Nah, yayasan. Nah, ini yang besok mau diadain ya. Untuk para pengurus yayasan gitu ya. Iya. Karena memang harus dari yayasan semua gitu ya, lembaga gitu. Bahkan kita sudah insya Allah ya keluar nanti buku panduan bagaimana yayasan itu mengelola agar Quran itu berhasil ya gitu. Itu besok akan dibahas di spill dikit Bu. Sebetulnya kali aja nih nanti banyak nih yang daftar ya. Sebetulnya sini puluhan bahkan ratusan yayasan itu. Berharap nih sekarang udah apa belum? Cuma 50 aja. Targetnya 50. Jabodetabek dulu jadi pilot project ya. Dan ini perkenalan ya, sedikitnya perkenalan ini. Jadi mungkin nanti akan seperti Muqayyam bentuknya, tapi sekarang perkenalan dulu. 2 hari sih ya? Enggak, sekarang cuma 3 jam saja. Maunya sih, tapi kan kita memahami ya. Setengah hari ya? Kita itu untuk merubah mindset kali ya? Iya, jadi besok itu agendanya. Ya betul, agendanya langsung bertemu dengan Ustaz Abdul Aziz, kemudian di situ dikasih tahu kita tentang bagaimana sih peran yayasan itu ya gitu ya, peran guru yayasan, bagaimana sebagai lembaga yang menamakan lembaga yang memang kekhasannya itu Al-Quran gitu. Dan pasti yakin ya, solusi semuanya itu Al-Quran yang di sekolah terjadi seperti ini, itu solusinya Al-Quran bagaimana? Quran adalah solusi kehidupan. Tapi kan harus Quran solution. tapi kan saat itu ya. Seperti apa yang diajarkan kan gitu kan, agar jadi solusi gitu kan. Kan selama ini sudah hafalan sudah, ternyata juga ya anak-anak misalnya belum juga menjadi yang sebuah khas itu anak santun atau setangguh yang di Palestina ketika kondisi seperti itu aja masih tetap tilawah itu ya Allah, gimana ya? Alhamdulillah itu puluhan tahun. Iya, itu puluhan tahun. Gimana cara mencetak mindset gitu kan. Nah, itu yang ingin kita anak-anak sudah hasilnya 30 tahun anak-anak menggantikan kita tuh seperti itu di Palestina gitu ya, gitu seperti jadi itu. memang mindset dari orang tuanya dulu, ketika orang tuanya sudah dan orang tua membiasakan, anaknya juga akan ikut ya. Iya, jadi antara keluarga, sistem yayasannya gitu kan, di lembaganya sendiri, gurunya itu semua terbina, semua warga sekolahnya itu harus terbina, OB, satpam itu semuanya harus ikutan. Gitu. Karena memang pas belum lama ini kan ada video itu yang anak padahal lagi dibombardir tapi dia baca Quran sambil sholat gitu, masya Allah. Itu nggak takut itu mereka gitu ya?
Itu yang Seperti apa? bahwa solusinya sehebat apapun ujian dengan anak-anak yang sekarang ya, dan kalau di Indonesia kan beda ujian anak-anaknya ya. Iya. Itu akan tangguh ketika dia akrab dengan Quran gitu. Jangan khawatir. Dan itulah yang menjadi modal ya perjuangan di Palestina ya. Iya. Kedekatan dengan Al-Quran, Nah, itu kan interaksi sudah, dengan ini Al-Quran. Allah kasih tunjuk nih di Palestina tuh lihat Al-Quran tuh bisa membuat mereka sehebat itu gitu. Nah, kita tuh sebetulnya yang sedang dibangun tuh itu, ayo kita yakinkan anak-anak nanti menghadapi tantangan yang luar biasa, lebih hebat daripada sekarang. Nggak ada yang lain kecuali Quran yang mampu. Melawan kedikdayaan Israel dan Amerika hanya dengan Al-Quran gitu. Insya Allah. Hari ini belum, nggak apa-apa. Hari ini baru 40 guru, ya nggak ada masalah gitu. Terus aja bergerak 40 itulah kemudiannya. Kan di Palestina juga yang sebagian kecil kemudian sekarang karena Qurannya itu mampu kemudian menerangi ya seluruh dunia. Kita pun tidak akan berputus asa dari 40 yang mau, dari 300 malah dari Perjuangan untuk mengenalkan cinta terhadap Quran itu iya, luar biasa ya. Oke, Bu Anis dan Bang J, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita menutup acara yang Oke, Bu Anis sebagai bagian daripada yang menjadi inisiator dari metodologi Ilman Waruhan, apa yang akan disampaikan dan menjadi penguat buat semua guru Quran dan semua yayasan dan bukan hanya sekedar guru Quran. Iya, bahkan bahwa Quran itu bukan hanya kewajiban guru Quran, ya. Dia menjadi kewajiban seorang muslim. Apalagi ketika dia menjadi seorang guru Quran, dan guru Quran itu dia yang mewarisi ya dari para nabi gitu, mengajarkan Al-Quran. Artinya peluang-peluang yang ada, kesempatan-kesempatan yang ada sekarang jangan pernah gitu ya kemudian diabaikan, disia-siakan sehingga Allah menggantikan dengan yang lain. Itu akan rugi. Allah pilih kita yang sudah bergabung dengan kami BP2K, program-programnya itu merupakan sebuah nikmat gitu ya. Kemudian yang belum, mari kita bersama, silahkan gitu ya. Kami sangat terbuka untuk diskusi, untuk hadir, untuk kemudian itu bersama melakukan bersama, bergerak bersama gitu. Jadi jangan khawatir, saya tidak pakai metodologi gitu, tidak bisa bergabung. Tidak, kita semuanya bisa bersama gitu ya. Jadi meskipun tidak menggunakan metodologi, tapi tetap untuk saat ini, meskipun untuk saat ini. Ilman dan ruhan itu harus benar-benar kita bangun ya, buat pembelajaran Quran di sekolah masing-masing gitu ya. Sampai ketemu di agenda-agenda BP2K, di kuliah terpadu, kuliah riayah, kajian sahabat, TKDN, apalagi kajian manhaj, tafsir surat Yusuf, apalagi program ini saya tertarik sih. Tapi Pasti. saya nggak tahu kapan itu acaranya. Nanti saya waktu masuk ke grup itu kan itulah gitu ya, insya Allah. Jadi Siap, makasih banyak Bu Ani, sukses. Sama-sama. Dan Bang J sukses juga buat BP2K dan terus berjuang untuk menyampaikan Ilman Waruhan melalui metodologi Al-Quran ini emang yang luar biasa gitu ya, solusi dari segala persoalan hidup kita gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa kayak anak-anak atau mungkin perjuang-perjuang di Palestina ya, menjadikan Quran itu sebagai obat, sebagai sarana dekat dengan pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya, bom dan lain sebagainya nggak ngaruh tuh buat mereka gitu ya, karena dekatnya dengan Al-Quran. Betul. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dalam kesempatan, dan sahabat JCT dimanapun Anda berada. Demikian podcast JCT di kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.